Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik adik-adik, hari ini kita akan mulai praktikum biokimia kita. Kali ini kita akan melakukan uji percobaan 8, yaitu analisis kuantitatif protein. Nah, baik adik-adik, silakan diperhatikan di penuntunnya. Di penuntunnya itu ada 3 step. Yang step pertama tadi itu pengendapan. Itu tidak usah kita lakukan karena yang kita gunakan adalah susu. Yang selanjutnya adalah pembuatan kurva standar atau larutan baku BSA, ya. Tapi karena kita tidak punya larutan baku BSA, maka saya kasih saja data untuk kurva standar. Nah, data kurva standar saya sudah buat, ada di papan tulis. Ya, silakan ditulis adik-adik kurva standarnya. Ya, ini data absorbansi kurva standar, analisis kadar protein. Ya. Jadi di sini ada, di penuntun kan disuruh buat seri konsentrasi, ya, 0 sampai 100 ppm, ada di tahap keberapa begitu, ada, silakan dibaca penuntunnya. Tapi yang saya gunakan untuk membuat kurva standar itu cuman 5 konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini konsentrasi 0 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Ini absorbansi yang diperoleh setelah diukur menggunakan spektrofotometri. Ya, jadi ada 0, yang 0 konsentrasinya otomatis 0, tidak ada kadarnya ya. Kalau yang 2 itu absorbansinya 0,02, yang konsentrasinya 4 absorbansinya 0,03, yang konsentrasinya 6 ppm itu absorbansinya 0,05, yang 8 ppm absorbansinya 0,052, yang konsentrasinya 10 absorbansinya 0,06. Ya, baik, itu tadi data untuk kurva standar. Nah, sekarang kita lakukan untuk preparasi sampelnya, ya. Nah, preparasi untuk sampelnya sendiri itu ada di tahap bawah, bagian ketiga, ya. Kita mulai dengan mengambil 1 mili sampel, ya, 1 mili sampel. Ini 1 mili sampel, lalu kita tambahkan, di situ harusnya pakai Lowry, ya. Kita pakai metode Lowry, hanya karena kita tidak punya reagent Lowry, maka kita menggunakan metode Biuret. Jadi untuk penentuan kuantitatif protein itu ada 3 metode. Ada namanya metode Kehjal, ada metode Lowry, dan ada metode Biuret. Nah, hari ini yang kita praktekkan adalah metode Biuret. Nah, preparasi sampelnya sendiri itu ada di step 3. Yang pertama adalah kita ambil sampel 1 mili, kita tambah dengan larutan Biuret atau reagent Biuret sebanyak 5 mili. Nah, takutnya nanti ini terlalu pekat, kita encerkan atau kita tambahkan Aquades sebanyak 10 ml. Ya. Setelah itu, tadi ada 2 sampel. Ini adalah sampel yang sudah saya buat, ya. Ini untuk milk dan ini untuk yogurt. Inilah nanti sampel yang akan kita tentukan kadar protein yang ada di dalamnya, ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan preparasi seperti ini, step selanjutnya adalah kita mengukur absorbansinya untuk memperoleh absorbansi menggunakan spektro dengan panjang gelombang 620 nanometer. Itu adalah panjang gelombang untuk protein dengan metode Biuret. Nah, di penuntun sendiri itu kalau tidak salah 600 sekian karena itu adalah metode Lowry. Sedangkan kalau untuk metode Biuret itu panjang gelombang yang digunakan adalah 620 nanometer. Nah, selanjutnya ini saya punya 2 kuvet, ya. Kuvet pertama itu saya untukkan blanko. Nah, blanko di sini saya buat sama dengan saya buat preparasi sampel, tapi di dalamnya tidak ada sampel. Jadi, blanko saya cuman Biuret 5 mili diencerkan dengan 10 ml Aquades. Ya. Jadi kalau kita mau mengukur menggunakan spektro itu selalu ada namanya larutan blanko. Ya, jadi kita isi kuvet kita dengan blanko, lalu kita masukkan ke ini spektro sudah saya setting, ya, sudah saya setting panjang gelombangnya, 620 nanometer.
Ya, jadi saya masukkan dulu belangkonya. Saya masukkan belangkonya. Lalu di sini ada menu 0 absorbansi 100% transmitan. Jadi ini kita tekan untuk nanti di layar ada 0, angka 0 ya. Nah, selanjutnya di kuvet yang satu saya masukkan sampel pertama, yaitu sampel milk yang kita mau ukur absorbansinya. Oke. Ini tadi karena lama kita tinggalkan dia ada angkanya, itu kita finish lagi kembali sampai dia 0 ya. Nah, setelah 0, kita keluarkan belangkonya, kita masukkan sampel yang kita mau ukur. Nah, kita dapat panjang gelombangnya itu ya. Jadi panjang gelombangnya adalah 1,294 ya. 1, untuk mil ya. Nah, untuk mil itu datanya. Selanjutnya saya keluarkan ya. Lalu saya ganti untuk sampel yogurt ya. Ini saya ganti untuk sampel yogurt ya. Oke. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu belangkonya ya. Terus kita tindis lagi tombol yang tadi. Nah, kalau sudah 0, masukkan sampelnya ya. Oke. Data yang kita dapat untuk yogurt adalah 1,608 ya. Jadi itu adalah data absorbansi yang kita peroleh dari 2 sampel yang kita gunakan pada hari ini. Nah, dari data yang kita dapat menentukan konsentrasi atau menentukan kadar protein yang terkandung dalam sampel kita, yaitu susu dan yogurt. Nah, itu barangkali yang bisa kita lakukan pada hari ini adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.